Hai View Friends, di tayangan kali ini kita akan lanjut dengan penglihatan Daniel bagian keempat tentang 4 binatang yang muncul dari tengah laut. Penglihatan Daniel ini tercatat dalam kitab Daniel 7 ayat 1-8. Penyingkapan yang diterima Daniel dalam sebuah mimpi pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babilonia, 14 tahun sebelum Babilonia jatuh. Di bagian pertama, 2 dan 3, kita telah membahas ketiga binatang yang muncul dari laut dalam mimpi Daniel yang berbicara tentang kerajaan Babilonia, Persia, dan Alexander the Great dari Yunani. Bagi kamu yang ingin mengetahui seperti apa sejarah ketiga kerajaan besar itu yang relevan dengan penglihatan Daniel yang tercatat dalam kitab Daniel, kamu dapat menyaksikan dengan mengklik link yang ada di deskripsi dan kolom komentar. Dan di video kali ini, kita akan membahas binatang yang keempat yang muncul dari dalam laut yang sangat kuat dan dahsyat serta mengerikan. Ketika aku sedang memandangnya, binatang yang keempat muncul. Ia sangat kuat dan dahsyat serta mengerikan. Dengan gigi-giginya yang besar dan sekeras besi, ia meremukkan dan melahap mangsanya, lalu menginjak-injak sisa-sisanya. Berbeda dengan binatang-binatang yang sebelumnya, ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduknya, tiba-tiba sebuah tanduk lain tumbuh di antaranya. Tanduk itu kecil tetapi dapat mendesak dan mencabut 3 buah di antara tanduk-tanduk yang mula-mula itu. Tanduk kecil itu mempunyai mata seperti mata manusia dan mulut yang membual dengan sombong. Daniel 7 ayat 7-8, terjemahan Indonesia masa kini. Binatang yang keempat yang dilihat oleh Daniel itu sangat kuat dan mengerikan. Ia bergigi besar dari besi dan bertanduk 10. Binatang ini mengacu kepada kerajaan Romawi yang menggantikan Yunani dan menyeret dunia di bawah pengaruhnya. Kota Romawi yang dimulai sebagai sebuah desa kecil di tepi sungai Tiber di Italia mulai memperluas wilayahnya melalui peperangan dengan tetangga-tetangganya pada abad keempat sebelum Masehi. Pada peralihan abad kedua sebelum Masehi telah menaklukkan Spanyol dan Kartago. Kemudian Romawi melanjutkan penaklukannya dengan mengalahkan Makedonia, Yunani, dan Asia Kecil, disusul Syria dan Yerusalem yang juga jatuh ke tangan Romawi. Demikian juga daratan Eropa yang kini menjadi wilayah Britania Raya, Prancis, Belgia, Swiss, dan Jerman. Pada awal abad kedua sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi berada pada puncak kemakmuran. Daerahnya yang luas termasuk hampir seluruh daratan Eropa dan kekuasaannya bahkan sampai mencapai batas India. Romawi berhasil membangun kekaisaran terbesar dalam sejarah umat manusia. Namun di tahun 410 Masehi, kerajaan terkuat ini harus jatuh di bawah serbuan tentara suku barbar, menjadi bukti bahwa tiada kerajaan manusia yang akan berlangsung abadi. Yang tersisa hanyalah Romawi bagian timur dengan pusat pemerintahan di kota Konstantinopel. Walaupun demikian, ia tidaklah sekuat sebelumnya. Pada penglihatan Daniel, binatang keempat yang sangat kuat dan mengerikan ini melahap dan merembukan semua mangsanya serta menginjak-injak sisanya. Ini menunjukkan bahwa Romawi didorong oleh nafsu penaklukannya tanpa belas kasihan menganut paham ekspansionisme atau perluasan wilayah kekuasaan dengan menghancurkan negara-negara yang ditaklukkannya. Malahan, pembunuhan besar-besaran atas bangsa taklukannya sering terjadi di Kekaisaran Romawi. Yesus datang ke dunia di zaman Romawi dan 2000 tahun antara waktu itu dengan kedatangannya yang kedua adalah zaman Injil. Bila 2000 tahun zaman gereja mencapai kesudahannya pada akhir zaman, maka menurut penglihatan Daniel, 10 tanduk itu tiba-tiba akan muncul dari kepala binatang yang mengerikan, yaitu Romawi. Kemudian sebuah tanduk kecil akan muncul di antara 10 tanduk dengan mencabut 3 tanduk yang sudah ada. Pada penglihatan ini, tanduk kecil ini mempunyai mata manusia dan mulut yang menyombongkan diri. Bagian penglihatan ini sejajar dengan mimpi Raja Nebukadnezar yang menunjukkan bahwa pada akhir zaman, 10 kerajaan akan dipersatukan dalam bekas wilayah Romawi. 26 abad yang lalu, Daniel menubuatkan dengan cermat fakta sejarah bahwa 10 kerajaan akan bangkit dari bekas wilayah Romawi. Tanduk kecil yang muncul dari antara 10 tanduk mengacu kepada Antikristus. Antikristus ini akan bangkit dan melawan Allah dengan menumbangkan 3 kerajaan dan mempersatukan 7 kerajaan yang tersisa. Semua hal ini diterangkan secara terperinci dalam Wahyu 13. Bagian akhir dari sejarah dunia ini akan dimulai dengan pemersatuan dari 10 kerajaan Eropa bekas wilayah Romawi.
Daniel menyaksikan ini dalam penglihatannya 26 abad yang lampau, tetapi ia tidak mengerti maknanya. Namun, kita sekarang sedang hidup pada zaman dari nubuatan itu. Jadi, kita dapat mengamati sendiri betapa 10 kerajaan yang timbul di Eropa sedang datang bersama dalam masyarakat ekonomi Eropa. Bila 10 negara bekas wilayah Romawi dipersatukan secara politik, ekonomi, dan militer, maka seorang pemimpin ulung akan bangkit daripadanya dan akan menaklukkan 3 dari 10 negara. Setelah itu, ia akan menaklukkan selebihnya dari 7 negara dengan meletakkan seluruh Eropa di bawah kakinya. Ia akan memerintah dunia sambil berbicara dengan sombong kepada Allah. Kemudian, seperti yang dapat kita lihat dari pelajaran kitab Wahyu, ia akan melancarkan serangan melawan orang-orang Yahudi. Di sekitar waktu penyatuan 10 negara diselesaikan di Eropa, kita orang-orang Kristen, pengikut dan murid Yesus Kristus yang telah penuh Roh Kudus dan sempurna akan diangkat menyambut Tuhan di awan-awan. Karena itu, kita harus semakin tekun dan sungguh-sungguh berdoa untuk memperoleh kepenuhan Roh Kudus menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Demikian rahasia di balik mimpi Daniel tentang keempat binatang yang muncul dari dalam laut. Sampai jumpa di postingan selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.